Oke, Adian Napitupulu. Jadi apa sekarang harus dikerjakan dalam konteks polisi? Ada keterkaitan dengan politik, ada keterkaitan juga dengan kekerasan pada polisi sendiri, pada masyarakat. Apa yang dikerjakan? Tergantung polisinya, begini loh. Ada polisi nembak polisi. Kemarin yang ngenes itu yang polisi membunuh ibunya. Oke. Semua peristiwa ini tergantung bagaimana kepolisiannya. Oke. Sama seperti dulu bagaimana ABRI-nya. Oke, rakyat akan menuntut apa tergantung bagaimana kepolisiannya. Termasuk DPR, termasuk KPK, termasuk lembaga-lembaga lain. Bagaimana dia bersikap, ke situ nanti kemudian rakyat akan bermuara. Salah satu survei Litbang Kompas misalnya. Citra paling positif di antara lembaga negara tertinggi apa? TNI loh. Polisi itu 16% di bawah TNI. Coba diperiksa di survei Litbang Kompasnya. Artinya itu persepsi publik sudah seperti itu. Nah, mau kemana polisi? Ditempatkan di mana segala macam? Tergantung dia. Setuju berarti ya sekarang setuju berarti. Gini, tergantung dia. Kalau kemudian dia tidak mampu kemudian bersikap netral, oke, di bawah presiden, ketika kemudian presiden yang punya ambisi politik, kekuatan polisinya itu gede banget. Tapi kalau di bawah kementerian, menterinya punya ambisi politik, ya lebih kecil dari presiden kekuasaannya. Nggak gitu. Nah, yang kayak begini, mampu nggak polisi menempatkan dirinya? Oke, saya tetap akan netral dimanapun. Ada peristiwa ini, panggil, jelaskan, buktikan. Gampang, bos. Oke. Jangan kemudian setiap pertanyaan dianggap musuh. Setiap wacana dianggap lawan. Setiap perbedaan pendapat dianggap sesuatu yang harus dihancurkan. Nggak bisa. Baik, Itu oke. loh. Gufron, jadi Kompolnas, dalam solusi apa yang Anda tawarkan dalam posisi seperti sekarang ini? Ya, pertama tentu saja kita perlu mendudukan semua persoalan ya, secara jelas ya dari kasus-kasus yang ini ya, maksudnya yang muncul belakangan ini. Apakah itu masalah orang, personil atau masalah institusi? Kalau menurut Anda? Nah, menurut saya apa yang terjadi, maksudnya kasus-kasus yang muncul ini berkaitan dengan, kan di polisi ini kan ada ada polisi yang baik, ada yang buruk gitu loh. Nah, tentu saja terhadap yang misalnya anggota-anggota yang melakukan penyimpangan perlu ada penindakan-penindakan gitu kan, terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang ada. Nah, menurut saya kalau ditelisik, dianalisis secara lebih dalam, ini kan problemnya soal kontrol, soal pengawasan, akuntabilitas. Menurut saya itu yang sekarang penting untuk dipastikan bagaimana ke depan ini agenda yang perlu dibenahi, diperbaiki dan diperkuat. Itu yang penting untuk didorong daripada misalnya soal reposisi yang sebenarnya itu masih debatable gitu. Oke, soal jadi posisi Anda adalah tetap seperti sekarang tapi kontrolnya diperkuat. Karena nggak menjamin juga misalnya dengan meletakkan di bawah kementerian apakah dia akan bebas dari pengaruh politik. Oke, gitu Bung ya. Hendar Sam. Ya, kita kan melihatnya lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Jadi sebuah kebijakan dan ide-ide yang timbul itu harus berdasarkan suatu hal yang sifatnya komprehensif. Oke. Apakah bukan timbul itu akibat hanya karena masalah oknum-oknum polisi yang berbuat, atau ada masalah terakhir di masalah pilkada ini saja? Apakah itu cukup untuk mereposisi hal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua juga kan, ini kan hal yang sangat fundamental sekali. Kalau kita tadi judulnya tadi kita bicara polisi, ya Polri di bawah Kemendagri. Kalau Mendagrinya adalah kader partai politik, Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana politisasi itu akan jauh lebih masif lagi ke depannya. Kalau presidennya Oke, kader jadi partai dikaji politik, dulu gitu ya. Muradi, jadi apa solusinya yang lebih konkret kita bisa dikerjakan? Kan di bawah Enggak, saya bisa tambahkan. Enggak, Muradi dulu. di bawah kepala negara kan selalu dari kepala negara, di bawah presiden. Jadi itu yang ideal saya kira. Nah, Jadi, sekarang mau apa? Kontroversi ya berbeda terjadi. memang ada dua opsi. Opsi pertama Siapa itu? Presiden yang sekarang, presiden hari ini itu bisa memanggil Kapolri. Memanggil Kapolri. Untuk menjelaskan kontroversi ini betul atau tidak. Oke. Kenapa? Karena ini juga bagian dari pengawasan tadi. Saya kira tadi sampai Nadia dengan ke Kompolnas betul itu, bahwa perlu ada stimulasi bahwa memang laporan ini bukan berdiri sendiri. Kenapa? Kenapa dipanggil? Supaya tadi bahasanya bahwa pimpinan Polri tetap punya tanggung jawab di situ. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ternyata misalnya masih berlaku seperti itu, saya kira memang pimpinan negara ini harus bisa mempertimbangkan untuk proses pergantian. Pergantian? Kapolri. Kapolri. Karena apa? Karena posisi Kapolri itu yang paling bertanggung jawab terkait dengan sinyalemen yang ada saat ini. Oke. Artinya buat saya bukan menolak. Buat saya yang disampaikan Adian ini, yang disampaikan Adian ini adalah
bagian dari sinyalemen. Itu yang kemudian perlu juga direspon secara objektif oleh negara, katakanlah oleh pemerintah dalam Oke, ini. baik, sebentar. Bung Bambang Rukminto. Ya, saya melihat gini, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah problem sistemik gitu loh. Ya, kita tidak bisa bertahan hanya pada persoalan personal saja gitu loh, karena kalau tidak ada perubahan sistem tetap aja seperti ini. Ketika tahun 50-an misalnya, ketika Kapolri RS Sukanto itu tadi Mas Muryadi menyampaikan juga, itu ada berbagai partai itu tetap saja mereka tegak lurus pada negara gitu loh. Tetapi juga tidak menjamin juga, kalau sekarang ini tidak menjamin ketika berada di bawah Kapolri ditarik-tarik untuk kepentingan politik kekuasaan seperti itu. Apakah tadi kalau Bang pengacara tadi menyampaikan kalau apakah ketika dimasukkan dalam kementerian tidak bisa ditarik-tarik di secara politik kalau kementeriannya itu ada politik. Ini sama saja, bukan persoalan diletakkan di bawah kementerian atau diletakkan di bawah presiden, tapi masalah integritas dari personil Kapolri atau presiden. Ketika presiden memiliki visi kenegarawan, amanlah Polri. Ketika Kapolrinya tegak lurus pada negara, ya luruslah Polri. Tapi kan kita tidak bisa menjamin seutuhnya bahwa ini akan terjadi seperti itu terus bila tidak ada sistem kontrol yang kuat yang tadi. Makanya kalau sekarang ini ya sesuai dengan TAP MPR misalnya, ini ya harus salah satu langkahnya adalah menguatkan lembaga kepolisian nasional dalam bentuk undang-undang tersendiri, bukan seperti sekarang di dalam undang-undang Polri. Sekarang Kompolnas masuk dalam undang-undang Polri. Akhirnya apa ketika masuk dalam undang-undang Polri, Kompolnas menjadi subordinasi kepolisian gitu. Oke, baik. Sekarang menjadi alat legitimasi dari kebijakan-kebijakan kepolisian. Oke, thank you Mas Bambang, Bung Adian, Muradi, Bang Hendarsam dan Gufron. Kontroversi posisi polisi dalam kancah politik maupun kemasyarakatan membutuhkan introspeksi mendalam dan butuh penyelesaian. Kekuatan politik juga harus ikut menjaga agar polisi tak terbawa arus politik. Segala opsi perlu dibuka untuk mendapatkan polisi yang betul-betul mengayomi dan melindungi masyarakat, karena operasional polisi juga dibiayai oleh pajak rakyat. Demikian Satu Meja di Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.